Satres Narkoba Polres Kutai Kartanegara berhasil mengamankan 2 pelaku peredaran narkoba jenis sabu-sabu berinisial ASH 30 tahun dan AA 29 tahun. Usai menjalani tes kesehatan sebagai tahapan seleksi calon komisioner Kompolnas 2024 hingga 2028, 36 dari 50 peserta dinyatakan lulus pada hari Rabu 7 Agustus 2024. Kamala Harris, kandidat Capres Partai Demokrat sekaligus Wapres AS, umumkan Tim Walz sebagai pasangannya dalam Pilpres mendatang. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Satres Narkoba Polres Kutai Kartanegara berhasil mengamankan 2 pelaku peredaran narkoba jenis sabu-sabu berinisial ASH 30 tahun dan AA 29 tahun. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusiaman melalui Kasatres Narkoba AKP Aksarudin Adam menyampaikan keduanya ditangkap di Jalan Pesut Gang Purai, Kelurahan Sungai Dama, Samarinda. Awalnya Satres Narkoba berhasil mengamankan pelaku AH yang sebelumnya ditangkap di Kecamatan Tenggarong. Setelah dilakukan pengembangan, didapati nama ASH dan AA. Setelah keduanya terjerat, tim Opsnal Satres Narkoba pun melakukan penggeledahan kepada keduanya dan ditemukan 146 bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 81,47 gram. Dengan barang bukti yang didapatkan, kedua pelaku pun langsung digelandang ke Mapolres Kukar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti lainnya yang berhasil disita yakni uang tunai senilai 2 juta rupiah. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, contoh pasal 55 KUHP. Merah tadi ya? Iya, yang di sini. Namamu siapa namamu? Hah? Sini. Dalam kurun waktu 2 minggu terakhir, Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota berhasil mengungkap 10 kasus peredaran narkoba. 10 orang pemuda yang diduga terlibat dalam peredaran nafsa tersebut diamankan di 7 lokasi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Kapolres Sukabumi Kota, KBP Rita Suwadi menyampaikan 10 terduga pelaku yang berhasil diamankan usai melakukan aksinya selama 3 bulan hingga 1 tahun. 10 terduga pelaku ini diketahui merupakan 3 orang mahasiswa, 1 wira swasta, 3 buruh, dan 3 tunakarya. Dari pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 261,75 gram, 6.080 butir obat terbatas, 1 alat hisap sabu atau bong, 7 unit timbangan digital, dan 10 unit telepon genggam. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta Pasal 435 dan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara hingga seumur hidup. Polda Aceh memusnahkan barang bukti 226 kg sabu dan 1,2 ton ganja hasil pengungkapan di Tres Narkoba dan Polres Jajaran dalam 3 bulan terakhir. Pemusnahan itu berlangsung di depan Aula Presisi Polda Aceh pada Selasa lalu.
Menurut Kapolda Aceh, Irjen Pol Ahmad Kartiko, barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan jaringan narkotika lintas internasional dari Malaysia dan Thailand. Kapolda mengatakan dalam pengungkapan ini juga telah menetapkan dan menahan 11 orang tersangka. Pengungkapan ini merupakan hasil kerjasama dengan bea cukai dan stakeholder terkait dalam memberantas sindikat penyeludupan narkotika, terutama di wilayah Aceh. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan langkah nyata perang terhadap narkoba serta upaya menyelamatkan generasi penerus. Oleh karenanya, sinergi, kerjasama, dan kewaspadaan harus terus ditingkatkan untuk melindungi anak-anak serta generasi mendatang dari bahaya pengaruh narkoba. Tahun 2024, baru satu semester ini, Polda Aceh dan jajaran sudah mengungkap 753 kasus tindak pidana narkoba dengan rincian jumlah tersangka 1.041 orang, kemudian barang buktinya 298,9 kg sabu. Ini kalau kita lihat barang buktinya lebih banyak dari tahun lalu. Kemudian juga 1,2 ton narkotika jenis ganja dan 5.003 butir ekstasi. Sudah 14 hektar ladang ganja yang kita musnahkan dan juga ada tanaman 39.614 tanaman batang ganja. Dari perbandingan data tersebut dapat dievaluasi berarti bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kualitas kasus dan barang bukti narkoba yang diamankan dibanding tahun sebelumnya. Ini bisa kita asumsikan sebagai fenomena gunung es. Bagaimana kita menunjukkan keseriusan dan ketegasan kami dalam memberantas peredaran gelap narkoba di Provinsi Aceh. Kita harus mengakui bahwa perang melawan narkoba tidak bisa dimenangkan hanya dengan penegakan hukum, dan kita harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan seluruh instansi terkait, dan juga diperlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, edukasi, pencegahan, rehabilitasi, dan integrasi adalah kunci dalam membangun masyarakat yang takut terhadap narkoba. Oleh karena itu, perang melawan peredaran gelap narkoba harus terus digelorakan oleh segenap aparatur negara dan seluruh elemen masyarakat untuk melindungi generasi penerus kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Aparat kepolisian Mapolres Polewali Mandar, Sulawesi Barat berhasil mengungkap berbagai kasus tindak kejahatan dalam operasi Sikat Marano 2024. Di antaranya 7 pelaku judi online dan juga pelaku curanmor, serta spesialis pencurian ternak dan mengamankan sebanyak lebih dari 20 tersangka. Bertempat di halaman Mapolres Polewali Mandar, Satreskrim Polres Polewali Mandar menggelar pengungkapan hasil operasi Sikat Marano 2024 yang digelar selama 14 hari. Dalam operasi ini lebih dari 20 pelaku kejahatan diamankan. Kasus yang diungkap diantaranya judi online, pencurian motor, serta pencurian ternak dan juga spesialis pencurian di rumah. Untuk kasus judi online berhasil mengamankan 7 pelaku. Ketujuh pelaku merupakan bandar judi togel yang beroperasi di beberapa kecamatan. Omset pelaku dalam sehari yakni sebesar Rp700.000 hingga Rp1.500.000. Selain judi online, polisi juga mengamankan sejumlah tersangka dalam kasus curanmor dengan barang bukti belasan sepeda motor. Sedangkan pelaku yang berhasil dibekuk sebanyak 5 orang dan berasal dari wilayah Sulawesi Selatan yang biasanya beroperasi lintas provinsi. Dalam operasi Sikat Marano 2024 ini juga polisi mengungkap kasus pencurian spesialis ternak jenis kambing dengan laporan polisi 3 TKP. Untuk memberi efek jera, para tersangka saat ini menjalani penahanan di Mapolres Polewali Mandar. Polresta Bandung berhasil mengungkap dan menangkap 4 pelaku kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kampung Babakan, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Pelakunya pada tanggal 31 Juli 2024.
Sebelumnya peristiwa pembunuhan tersebut dilaporkan pada 30 Juli 2024 lalu dan kurang dari 1 kali 24 jam 4 pelaku berhasil ditangkap. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo menyampaikan salah satu keluarga merasa kehilangan terhadap keberadaan korban IN 24 tahun sejak Januari 2024 lalu. Pada 28 Juli 2024, keluarga korban mendapatkan informasi dari warga bahwa IN sudah dibunuh oleh suaminya, yaitu tersangka AS, dan telah dikubur di area perkebunan dan perbukitan di kawasan Desa Pangauban tak jauh dari rumah pelaku. Motif pembunuhan yang dilakukan tersangka AS adalah cemburu bahwa tersangka mendengar rumor dari lingkungannya bahwa korban selingkuh. Meski belum bisa dibuktikan oleh tersangka bahwa korban selingkuh, tersangka tetap melakukan perbuatannya dengan dibantu oleh 3 temannya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman selama-lamanya pidana penjara seumur hidup. Dilapisi juga dengan pasal 170 karena dilakukan secara bersama-sama. Istri tersangka yaitu korban itu selingkuh. Tersangka melakukan Usai menjalani tes kesehatan sebagai tahapan seleksi calon komisioner Kompolnas 2024 hingga 2028, 36 dari 50 peserta dinyatakan lulus. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.